Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwiya, hadis yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi qala, bersabda, khoslatani, ada dua perkara, ada dua hal, la syai'a, yang tidak ada sesuatu pun, afdalu minhuma, yang lebih utama daripada dua hal tersebut. Rasulullah bersabda, ada dua macam hal, ada dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang bisa melebihi keutamaan dua hal tersebut. Apa itu dua hal tersebut? Yang pertama, al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Yang keduanya, wa naf'ulil muslimin, dan memberikan manfaat kepada orang Islam. Dua hal ini, ya, iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang Islam, ini sebetulnya kalau mau ajaran Islam ini disimpulkan, ajaran Islam ini diringkas, ini tercakup di dalam dua hal ini, ya, iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada manusia. Pertama, dengan iman kepada Allah, ya, awalnya iman kepada Allah, nanti akan lahir yang namanya iman kepada Rasulullah. Dengan lahirnya iman kepada Rasulullah ini, akhirnya kita juga akan percaya dengan apa yang beliau bawa. Nah, apa yang beliau bawa? Ajaran Islam. Di antara ajaran Islam ini beliau menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis. Nah, munculnya ini berawal dari iman kepada Allah, sehingga kita akan mempercayai berita-berita yang beliau sampaikan. Sehingga dari iman kepada Allah ini nanti wujudnya bisa lahir yang namanya syahadat, menyaksikan keesaan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah, ya. Kemudian juga syahadat kepada Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini, nah, kalau orang sudah syahadat berarti dia sudah termasuk orang Islam. Dari iman kepada Allah kemudian timbullah yang namanya ingin menyembah Allah. Nah, menyembah Allah dengan sholat. Nah, ini sholat ini lahir dari iman kepada Allah. Dengan iman kepada Allah juga timbul yang namanya ingat ataupun zikir kepada Allah. Dengan iman kepada Allah ini juga nanti seorang hamba akan minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menghambakan diri, dan hanya kepada Engkau aku minta pertolongan. Makanya nanti lahirlah namanya ibadah munajat, ibadah doa. Kita minta pertolongan kepada Allah. Ini semuanya lahir dari iman kepada Allah. Makanya nggak ada yang lebih utama daripada iman kepada Allah ini, ya. Bahkan nanti di akhirat yang menjadi kuncinya surga apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Orang nggak punya iman kepada Allah udah nggak ada nilainya, ya. Nah, makanya iman kepada Allah ini perkara yang paling penting. Makanya urusan merawat iman, urusan bagaimana menguatkan iman, bagaimana kita ini imannya biar stabil, biar kuat, ini perkara yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Ini yang pertama. Jadi yang paling utama apa? Iman kepada Allah. Nanti lahirlah namanya penghambaan diri kepada Allah dengan ibadah, dengan sholat, dengan doa, dengan berzikir. Ini semuanya lahir dari iman kepada Allah. Nah, ketika kita sudah memposisikan sebagai hamba dan memposisikan Allah sebagai Tuhan, disinilah kesempurnaan kemanusiaan lah, ya.
Jadi sempurnanya manusia itu kapan? Ketika dia memposisikan sebagai hambanya Allah, sebagai Abdullah, hambanya Allah. Dengan apa? Dengan menyembah Allah, dengan mentauhidkan Allah, dengan meminta pertolongan kepada Allah. Nih yang pertama. Yang kedua, perkara yang tidak ada yang lebih utama, yaitu memberikan manfaat kepada orang Islam. Dengan apa? Bil maqali, ya, dengan ucapan. Kita ini kalau bisa nih, kalau ngomong ini yang bikin orang senang, ya. Kalau ngomong yang bikin orang bahagia, nah, yang bikin orang senang, yang bikin orang bahagia. Au bil jahi, atau dengan kedudukan, dengan posisi kita punya kedudukan apa, bisa nolong orang. Au bil mal, ataupun dengan harta, kita punya duit, nah, bisa bantu orang. Au bil badani, atau dengan fisik kita, dengan tenaga kita. Nah, jadi kalau kita bisa menolong orang tuh perkara yang paling dicintai, ya, perkara yang paling utama. Contoh nih, keterangan dari Rasulullah, man asbahala yanwi dzulma ala ahadin. Barang siapa yang pagi-pagi dia tidak niat berbuat zalim kepada seseorang, ghufirallahu ma jana, maka diampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kita niat aja pagi-pagi nih, saya tidak akan berbuat zalim kepada orang. Ini kata Rasulullah, dosa-dosanya diampuni. Masya Allah. Apalagi kalau niat baik, waman asbaha yanwi nusratal madlum. Nah, barang siapa yang pagi-pagi ini niat mau menolong orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslim, atau menolong, menyampaikan hajatnya, kebutuhannya orang Islam. Kita pagi-pagi nih niat mau menolong orang yang dizalimi, atau niat membantu orang Islam, kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin, maka bagi dia pahalanya seperti pahala haji yang mabrurah. Subhanallah. Jadi niat mau nolong orang ini dapat pahala haji, diterima lagi. Nah, padahal kita zaman sekarang mau haji, Allah, udah mahal, ngantrinya lama, ya enggak? Ya, ini niat ini nanti di akhirat tuh tiap pagi dapat pahala haji. Subhanallah. Nah, ada lagi keterangan dari Rasulullah, ahabbul ibad, yang paling utama-utamanya hamba, ilallah, bagi Allah Ta'ala. Siapa hamba yang paling utama di sisi Allah? Anfa'un nas linnas, yang paling bermanfaatnya manusia untuk orang lain. Kita ini yang paling mulia di sisi Allah siapa? Yang paling punya manfaat untuk orang lain. Wa afdhalul a'mal, sebaik-baik perbuatan, kata Rasulullah, perbuatan yang paling baik itu apa? Idkhalus sururi ala qalbil mu'min, ya, memasukkan kebahagiaan di dalam hatinya orang beriman. Ini amal yang paling utama, ya. Jadi amal yang paling utama ini kalau kita bisa membahagiakan orang. Nah, di antaranya dengan apa? Ya terudu anhujuan. Ada orang kelaparan, kasih makan. Ya terudu menolak anhu, bagi orang muslim, ju'an, lapar, ya, kelaparan, kasih makan. Oh yaksifu anhu karban, atau menyingkap bagi orang Islam itu kesusahan. Oh yakdilahu dainan, atau kalau dia punya utang dibayarin. Masya Allah, ini amal yang paling bagus. Nah, jadi dua hal yang paling utama, tidak ada apapun yang melebihi dua hal ini, yaitu iman kepada Allah dan memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, kemudian hadisnya dilanjutkan, wa khoslatani la syai'a ahbasu minhuma. Ada dua hal, dua perkara yang tidak ada sesuatu pun yang lebih jelek minhuma, dari dua hal tersebut. Apa itu? Asyirku billah, menyekutukan Allah.
wa durru bil muslim, dan membahayakan atau menyakiti orang Islam. Sebaliknya, tidak ada dua perkara yang tidak ada melebihi apapun kejelekannya daripada dua hal perkara ini. Apa itu? Menyekutukan Allah, tidak beriman kepada Allah, ya, dan menyakiti orang Islam. Jadi kalau ada orang yang tidak beriman kepada Allah, tuh perbuatan yang paling jelek nih. Ada orang tidak mau menyembah Allah, tuh perbuatan yang paling jelek. Ada orang yang menuhankan selain Allah, tuh perbuatan yang paling jelek. Nggak ada yang lebih jelek daripada itu. Yang kedua, kalau ada orang yang menyakiti orang lain, itu juga perbuatan yang paling jelek. Nah, menyakiti orang lain dengan apa? Menyakiti fi abdanihim, kadang menyakiti fisiknya, menzalimi fisiknya, badannya disakiti, dipukul, ditendang, apa aja. Au fi amwalihim, atau hartanya, utang nggak bayar, ngambil harta orang. Oh, ini namanya menzalimi orang harta. Au fi irdihi, atau menyakiti secara harga dirinya. Ini perbuatan yang paling jelek. Nah, ini dua hadis yang kelihatannya sederhana pendek ini, tapi ini sebetulnya merupakan dari intisari dari ajaran agama Islam ini, yaitu iman kepada Allah. Ini adalah bentuk ibadah yang sifatnya vertikal, berkaitan dengan ubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Lahirnya ibadah sholat, doa, zikir, dan lain-lain. Kemudian ibadah yang sifatnya horizontal ataupun sosial, yaitu memberikan manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan ini bisa memahamkan kita tentang pentingnya memahami agama, ajaran agama ini, sehingga di dalam kehidupan ini kita nambah ilmu, nambah pemahaman, makin baik dan makin dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.